Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aturan kosinus. Untuk materinya udah Ibu share di Google Classroom ya. Bisa dibaca lagi, nanti kita bahas secara bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya, aturan kosinus. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama itu menjelaskan aturan kosinus, lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan aturan kosinus, lalu yang kedua menerapkan konsep aturan kosinus untuk menyelesaikan masalah konstektual. Lalu tujuannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep aturan kosinus. Lalu yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep aturan kosinus untuk menyelesaikan masalah konstektual. Untuk permasalahan awalnya, yaitu sebuah kapal laut berlayar dari pelabuhan A ke arah timur sejauh 40 km ke pelabuhan B. Lalu, kapal melanjutkan perjalanan dengan berlayar ke arah selatan sejauh 60 km ke pelabuhan C. Perbelokan kapal tersebut membentuk sudut 60 derajat. Berapakah jarak yang ditempuh kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan C? Nah, itu. Lalu, apersepsi. Yang pertama itu mengenai penamaan garis di depan sudut. Disediakan segitiga siku-siku ABC. Di depan sudut A adalah garis A. Lalu, di depan sudut B adalah garis B. Di depan sudut C adalah garis C. Lalu yang kedua itu mengenai perbandingan sudut dengan segitiga siku-siku. Cos A, kalau yang ditanyakan cos A berarti apa? Samping dibagi oleh miring. Nah, sampingnya itu garis apa? Garis C, ya. Lalu miringnya itu garis B. Kita masuk yang ketiga, yaitu teorema Pythagoras. A kuadrat, berarti kalau yang ditanyakan A kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Lalu kalau B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau yang ditanyakan C kuadrat berarti B kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, benar. Lanjut ke yang keempat, yaitu mengenai tabel trigonometri. Cos alfa, berarti kalau cos 0 itu nilainya 1, kalau cos 30 nilainya setengah akar 3, kalau cos 45 setengah akar 2, kalau cos 60 setengah, kalau cos 90 berarti 0. Nah, benar. Sekarang kita ke kegiatan inti. Diketahui segitiga ABC sebagai berikut. Ini ya segitiganya. Lalu, pada setiap segitiga sembarang ABC berlaku aturan kosinus, yaitu A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Yang kedua, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Yang ketiga itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, apakah aturan tersebut sudah terbukti? Sudah belum ya? Nah, sekarang tugas kita yaitu membuktikan aturan kosinus tersebut. Perhatikan segitiga ADC. Nah, segitiga ADC ya, itu kita pisah. Jadi ini, tadi cos A tadi apa? AD dibagi B. Lalu kita kalikan silang, berarti didapat AD sama dengan B cos A. Nah, pada segitiga ADC berlaku teorema Pythagoras, yaitu apa? Ketika T kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi AD kuadrat. T kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi AD-nya pakai yang atas tadi, yang B cos A. Berarti B cos A dikuadratkan. B kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi B kuadrat cos kuadrat A. Dapatlah persamaan yang pertama. Perhatikan segitiga BCD. Kita pisah lagi ya segitiganya.
Jadi segitiga BCD sama segitiga ABC tadi. Oke, kita lihat ke segitiga ABC dulu. Ketika BD kan itu garisnya yang bawah itu. Nah, BD itu apa? BD itu bisa didapatkan dari AB yang panjang itu dikurangi sama yang kecil AD. Nah, berarti BD sama dengan apa? AB diketahui apa? C. Nah, berarti C dikurangi AD yang tadi, B cos A. Berarti C dikurangi B cos A. Nah, ketemu BD. Lalu, pada segitiga BCD juga berlaku teorema Pitagoras. Ketika T kuadrat sama dengan, berarti apa? A kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, BD kuadrat kita substitusikan yang C min B cos A. Hasilnya jadi apa? T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C min B cos A dikuadratkan. Ya, benar. Lanjut, T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi, kita kuadratkan yang di dalam kurung. Jadinya apa? C kuadrat dikurangi BC cos A dikurangi BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. Nah, itu kan ada BC-nya kan, min BC cos A, min BC cos A, berarti jadi apa? Min 2 BC cos A. Nah, ini jadinya. Lalu, minusnya kita kalikan ke setiap yang di dalam kurung. Jadinya apa? T kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2BC cos A dikurangi B kuadrat cos kuadrat A. Nah, didapatkan persamaan yang kedua. Tadi udah dapat persamaan pertama, sekarang dapat persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua dan pertama didapatkan apa? T kuadrat itu sama dengan T kuadrat. Nah, persamaan yang kedua tadi apa? A kuadrat min C kuadrat plus 2BC cos A min B kuadrat cos kuadrat A. Sama dengan persamaan yang pertama tadi apa? B kuadrat dikurangi B kuadrat cos kuadrat A. Lanjut, kita pindah ruas. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi B kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. Nah, benar gitu ya. Lanjut. Nah, itu bisa dicoret. Nah, dapatnya nanti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Nah, berarti kan ini aturan kosinus yang pertama itu sudah terbukti. Nanti untuk aturan kosinus yang kedua sama yang ketiga itu bisa dibuktikan sendiri ya. Nanti langkah-langkahnya sama. Nanti kalau nggak bisa chat ke ibu, nanti ibu bantu. Lanjut ke sekarang ke pembahasan masalah awal yang tadi. Tadi diketahui sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 40 km. Nih, sejauh 40 km. Lalu kapal melanjutkan perjalanan ke arah selatan sejauh berapa? 60 km. Nah, sudut yang dibentuk oleh kapal itu berapa? 60 derajat. Lalu yang ditanyakan itu AC atau dari jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Itu berapa? Nah, penyelesaiannya pakai aturan kosinus yang tadi. Karena yang ditanyakan itu B, berarti kita pakai yang kedua, yang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A 2AC cos B. Nah, itu kita substitusikan. A kuadrat, A-nya berarti 60, berarti 60 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 2 kali 60 kali 40 cos 60. Nah, 60 kuadrat itu berapa? 3.600. Kalau 40 kuadrat itu berapa? 1.600 dikurangi 4.800 cos 60 tadi yang awal. Cos 60 berarti setengah. Didapatkan B kuadrat sama dengan 5.200 dikurangi 2.400. Hasilnya 2.800. Nah, itu kan masih dalam bentuk kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan itu cuman B. Berarti kita harus mengakarkan. B itu sama dengan akar dari 2.800.
sama dengan, masih ingat ya, akar 2800 itu bisa ditulis akar 400 dikali 7. Kenapa harus 400? Karena 400 itu akar istimewa. Akar 400 itu berapa? 20. Berarti B sama dengan 20 akar 7. Jadi jarak yang ditempuh kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan C itu 20 akar 7 kilometer. Nah gitu. Oke, kesimpulannya yaitu aturan kosinus adalah aturan dalam pembahasan trigonometri dengan menghubungkan antara fungsi kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung chat ke Ibu juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah Ibu bantu. Nah, nanti untuk tugasnya Ibu share di Google Classroom ya. Tetap semangat buat belajar, besok kita akan belajar mengenai luas segitiga. Sekian dari Ibu, apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.